Urusan pangan ditunjukkan melalui skor pola pangan harapan atau SPPH, tingkat ketersediaan pangan sebesar 95,37 poin. Tingkat konsumsi pangan yang terdiri dari konsumsi energi sebesar 2.069,9 KKAL atau per kapita per hari, dan konsumsi protein sebesar 62,3 gram per kapita per hari. Urusan pertanahan ditunjukkan melalui tingkat tertib tata kelola pertanahan. Nah, ini di sektor pertanahan ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialihfungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya, sehingga terjadi konflik pertanahan dan mafia tanah. Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit. Urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui indeks kualitas air sebesar 46,86 poin, indeks kualitas air laut sebesar 88,34 poin, indeks kualitas udara sebesar 83,68 poin, indeks upaya penurunan emisi gas rumah kaca limbah domestik sebesar 13,68 poin. Yang masih rendah itu adalah indeks kualitas air. Untuk itu salah satu yang paling mencolok di depan mata kita adalah Bendungan Cirata, Bendungan Saguling, Bendungan Jatiluhur. Airnya sudah berubah menjadi seperti air kocok. Kenapa? Jumlah keramba terampungnya melebihi kapasitas, yang harusnya 10.000 menjadi 60.000. Sehingga terjadi kejenuhan ketika bulan November mereka menanam ikan, maka bulan Januari ikannya mati. Yang berikutnya yang harus menjadi bahan perhatian adalah angka korosi terhadap turbin yang membuat turbinnya menjadi berumur pendek. Yang berikutnya adalah kualitas air, karena airnya dikonsumsi untuk kepentingan air minum baku warga melalui jaringan PDAM atau PAM, baik pemerintah di sekitar Jatiluhur maupun DKI Jakarta. Yang berikutnya yang harus dipikirkan oleh kita semua adalah alih fungsi lahan yang terjadi di hulu, kemudian mengalir ke Citarum dan sampahnya, kemudian masuk ke danau, maka danaunya akan mengalami percepatan pendangkalan. Ketika danau mengalami percepatan pendangkalan, kedangkalan danaunya tidak bisa diproses lagi. Kenapa? Karena lumpurnya tidak bisa dibuka. Kenapa lumpurnya tidak dibuka? Karena daerah aliran sungai Citarumnya kanan kirinya sudah berubah menjadi daerah perumahan dan pemukiman serta kawasan industri. Ini jangka panjang yang harus menjadi bahan perhatian karena menyangkut keselamatan warga.